Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang mengenai apa itu kurikulum, bagaimana mengembangkan kurikulum, khususnya pada pendidikan agama Islam. Dan kita paham bahwa pengembangan kurikulum ini menjadi salah satu mata kuliah wajib yang ada pada prodi, khususnya prodi-prodi yang berhubungan dengan pendidikan. Dan di prodi pendidikan agama Islam juga ini menyebar di beberapa PTKIN dan PDKIS, dan prodi PAI ini kan menjadi prodi yang paling banyak mahasiswanya juga urusannya. Nah, ini mata kuliah ini menjadi penting dipahami karena prodi ini kan memiliki tujuan untuk menghasilkan pendidik yang paham tentang bagaimanakah pendidikan agama Islam yang ada di sekolah atau madrasah melalui berbagai rangkaian aktivitas keilmuan, pemahaman, penelaahan, juga terkadang mengkreasi tertentu berdasarkan teori-teori kurikulum, pembelajaran, penilaian, juga yang lain-lainnya. Baik, di kesempatan ini, jadi sekalian, kita akan bincang-bincang secara sederhana apa sih sebenarnya isi dari mata kuliah pengembangan kurikulum ini, khususnya pada kurikulum pendidikan agama Islam. Dan pengembangan kurikulum ini menjadi salah satu bahan kajian yang mutlak dipelajari oleh sebagian besar mahasiswa yang ada di rumpun prodi ilmu pendidikan apapun itu nomenklaturnya, baik PAI, di situ juga bisa tadris ataupun pendidikan-pendidikan untuk mata pelajaran yang lain. Kita akan lihat bagaimana sih konsep dasar kurikulum itu. Nah, kurikulum ini sebenarnya menjadi istilah yang sering kita dengar, sering kita tulis, juga sering kita perbincangkan, terutama di dunia pendidikan. Di Dikdasmen kita mengenal ada sekolah, juga madrasah. Sekolah itu kewenangannya di bawah Kemendikbud, dan madrasah kewenangan pengelolaannya di bawah Kementerian Agama. Nah, istilah kurikulum ini kan sebenarnya cukup lama ya sejarahnya. Kita akan melihat kata Wells and Bondi itu, kurikulum itu ternyata pertama kali ditemukan di Skotlandia, itu 1820-an. Kemudian berkembang, dan pertama kali digunakan di Amerika, berarti sekitar 1 abad kemudian istilah ini berkembang. Nah, istilah kurikulum ini misalkan menurut Kamus Webster, The International Dictionary, salah satu kamus yang terkemuka di bidang ilmu pengetahuan, kata kurikulum ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, currere gitu. Ini menjadi maknanya to run, berarti lari cepat, tergesa-gesa atau berjalan. Nah, sebagai kata verb yang tadi kurikulum ini berasal dari kata currere, itu kemudian dinominakan, dikata bendakan menjadi kurikulum. Sehingga dari kata benda ini itu menghasilkan beberapa definisi etimologis. Pertama bisa jadi tempat perlombaan atau jarak yang harus ditempuh pelari. Kita paham bahwa ada jarak tertentu yang itu menjadi jarak pelari dari mulai start sampai finish. Dan itu juga membutuhkan sebuah energi yang cukup kuat untuk mencapai kecepatan tertentu. Sehingga dari mulai start sampai finish dia mencapai harapan lebih cepat dan waktunya lebih singkat. Yang kedua, kita lihat lagi misalkan ada jalan untuk perlombaan. Itu juga disebut kurikulum. Perjalanan berupa pengalaman tanpa berhenti. Juga kata ini digunakan untuk mana itu. Juga jarak yang ditempuh yang tadi oleh seorang pelari dari mulai start sampai finish. Baik, tetapi perkembangan bahasa terkait dengan etimologis kurikulum ini ternyata masih Wells dan Bondi itu awalnya memberikan makna bahwa kurikulum itu kan sering diidentikan dengan sejumlah mata pelajaran. Kita paham bahwa
Dari mulai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, itu banyak sekali mata pelajaran. Mata pelajaran itu kan berupa bingkai, berupa kumpulan dari beberapa materi atau bahan kajian yang disajikan dalam bentuk mata pelajaran tertentu. Dan ini implementasinya sangat beragam sekali tergantung pada implementasi kurikulum. Kita mengenal di situ ada beberapa perubahan kurikulum di Indonesia yang dekat saja. Hari ini kita sedang tren kurikulum merdeka. Sebelumnya ada kurikulum 2013, sebelumnya ada kurikulum 2006 atau sering dikenal dengan KTSP, ada lagi KBK, ada lagi kurikulum tahun 94, ada lagi kurikulum tahun 84. Ini kan fase-fase perkembangan itu pasti orang menganggap bahwa ketika memahami kurikulum sederhana, dia pandang bahwa kurikulum itu is subject matter. Kurikulum itu adalah mata pelajaran. Di Ragan ini dia mengatakan secara tradisional katanya kurikulum ini diartikan sebagai subjek belajar, subjek pembelajaran, subjek bahan kajian in school or course of study. Jadi seluruh kumpulan bahan kajian yang ada di sekolah ataupun tempat kursus ataupun tempat pelatihan itu namanya kurikulum. Sida Taba ini hadirin sekalian, salah satu tokoh juga ahli kurikulum yang terkenal dan beberapa pendekatan kurikulumnya digunakan di dunia termasuk di Indonesia. Kurikulum itu kan sebenarnya lesson plan, jadi perencanaan untuk belajar. Jadi kalau kita lihat pengertian awal ini, kurikulum itu layaknya semacam silabus, RPP, ataupun sebelumnya ada istilah satpol, kalau di perguruan tinggi ada RPS, ada juga silabus, ada juga istilah-istilah yang lain yang itu masuk pada dunia perencanaan pembelajaran. Di pendidikan tinggi dulu ada SAP ya, Satuan Acara Perkuliahan. Ini berarti masuk pada wilayah pengertian kurikulum menurut Hidataba. Sehingga definisi ini sering itu disamakan dengan pedoman mengajar. Jadi perencanaan, desain, pedoman, pengarah atau directing of learning-nya itu menjadi bahasa-bahasa yang ditimbulkan dari pengertian ini. Atau juga buku-buku teks yang dipelajari, karena buku teks itu kan sebagai bahan ajar, sebagai sumber belajar, yang menjadi bahan pertimbangan bahan kajian yang ada dalam perencanaan pembelajaran. Baik, itu kan pengertian yang awalnya seolah-olah bahwa kurikulum itu ternyata agak menyempit posisinya hanya pada subject matter ataupun pada lesson plan. Tapi ada pengertian yang cukup luas, tidak hanya itu. Kurikulum itu tidak hanya mata pelajaran, tidak hanya lesson plan, perencanaan pembelajaran ataupun pedoman. Ini ada pengertian dari Tanner and Tanner, ini juga pakar pendidikan, dan banyak sekali informasi definisi ini dikutip dari beberapa buku, termasuk di Indonesia. Ternyata ia memberikan pengertian kurikulum itu lebih luas, tidak hanya pada subject matter ataupun pada lesson plan. Dia menyatakan bahwa kurikulum is the plan and guided learning experience and intended outcome. Jadi kurikulum itu adalah perencanaan ataupun arah pembelajaran yang memiliki pengalaman-pengalaman tertentu, juga itu akan berdampak pada outcome. Formulated through systematic reconstruction of knowledge and experience, dan planning tersebut itu dipromosikan dengan bangunan yang sistematis, ada aturannya, ada keruntutan dalam penyusunannya, juga ada beberapa prosedur yang dikembangkan. Dan rekonstruksi ini secara sistematis itu berada baik dalam aspek pengetahuan juga experience. Dan mungkin dari knowledge and experience ini pada perkembangan kurikulum 2013 itu tidak hanya pada sisi kognitif, tapi juga pada sisi afektif, juga sisi psikomotor. Kita ingat bahwa teori Bloom kan menyatakan demikian. Di K13 dulu kita mengenal tentang kompetensi sikap spiritual, sosial, itu sisi pengalaman. Bagaimana kan knowledge ada di kompetensi pengetahuan, juga ada ada keterampilan psikomotor, itu juga sisi pengalaman, dan itu
sangat diatur oleh sekolah, dan untuk keberlangsungan pembelajaran sehingga dia memiliki perkembangan di dalam personal sosial kompetensi, personal sosial. Jadi ini luas sekali pengertian ini, dan mungkin ada ahli lain juga yang memberikan pengertian kurikulum secara luas. Salah satunya tidak hanya trainer gitu, tapi kan perangkat semua yang itu menjadi perencanaan, pengarah yang berhubungan dengan sistematis pada pengembangan pengetahuan dan pengalaman peserta didik, sehingga itu bertujuan untuk memiliki kompetensi sosial personal yang baik lagi. Baik, kita akan lihat, karena Indonesia juga termasuk tidak lepas dari pengembangan kurikulum, dan kita paham tadi ada beberapa fase sejarah yang ada di Indonesia tentang implementasi kurikulum. Nah, kita akan lihat, kita kan masih punya Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas, dan ini kan perubahan dari Undang-Undang tahun 1999. Nah, di pasal 1 itu berbunyi bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Ini seperangkat rencana dan pengaturan. Berarti di situ ada sisi perencanaan yang matang, apa yang harus dilaksanakan, pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan deskripsi desain, deskripsi apa yang akan dilakukan, juga mengaturnya. Nah, mengatur ini kan perlu prosedural, tidak sembarangan dalam pengembangan kurikulum jika ingin mengharapkan tujuan yang ditentukan. Maka pengaturan, sisi directing ini, organizing pada sisi perencanaan, di situ ada posisi guru, di situ ada posisi kompetensi yang diharapkan, di situ ada lagi meternya, di situ ada situasi sosial, di situ ada lagi pertimbangan alokasi waktu yang lain-lain. Tentang apa sebenarnya itu? Tentang tujuan. Jadi kurikulum itu ada sisi tujuannya. Tujuan itu secara sederhana kita bisa masukkan, kita hari ini mengenal misalkan saja ada standar kompetensi lulusan. Ketika siswa selesai dalam pembelajaran tertentu pada satuan pendidikan tertentu, jenjang tertentu, kemampuan apa yang harus mereka miliki, kemampuan apa yang harus bisa dikembangkan pada mereka. Ini kan tujuan. Sisi mata pelajaran juga kita mengenal ada kompetensi dasar, itu kan tujuan. Kira-kira kriteria minimum apa sih siswa itu memiliki kompetensi seperti itu? Maka katanya dasar, basically competence gitu. Dan setiap mata pelajaran ini punya KD, dan KD ini pasti menyebar baik di ganjil maupun genap, dan berbeda antara KD MAPA 1 dengan yang lain, juga berbeda antara KD pada MAPA yang sama tapi jenjang kelas yang berbeda, itu juga akan menghasilkan KD yang berbeda. Nah, KD ini kan ditentukan oleh pemerintah, standar namanya, sehingga apapun mata pelajarannya, guru itu harus melihat KD yang disajikan pada mata pelajaran tertentu berdasarkan rujukan pemerintah. Ada lagi bahan pelajaran, ini kan materi, bahan kajian, itu kumpulan teori-teori yang itu akan membentuk mata pelajaran. Kalau kita hari ini membincang tentang PAI, berarti bahan pelajarannya itu yang sesuai dengan karakteristik PAI. Di situ ada Al-Quran, di situ ada hadis, di situ juga ada fikih, ada akidah, ada akhlak, bahkan ada sejarah peradaban Islam. Bahan ajar ini kan menjadi meternya pada kurikulum. Tidak mungkin interaksi pembelajaran itu terjadi tanpa ada bahan ajar tertentu. Juga cara ini kan metode. Ada tujuannya, sudah ada bahannya, bagaimana menyampaikan, bagaimanakah membentuk pola pembelajaran, bagaimanakah pembelajaran dilaksanakan. Ini kan perlu pengetahuan dan keterampilan khusus. Ini di dunia guru, ini sangat berhubungan sekali dengan kompetensi pedagogi. Bagaimanakah guru mampu merancang, mampu merencanakan, mampu melaksanakan, juga sampai pada mampu menilai pembelajaran tertentu. Dan itu semuanya digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di jenjang SMP itu ada SKL, jenjang SD ada SKL, di jenjang SMA ada SKL, dan di level nasional kita juga ada namanya tujuan pendidikan nasional. Itu kan semuanya berujung pada ke situ. Baik, kita lihat istilah PAI. Ini kan yang pernah mungkin kita ada SD, SMP, SMA, atau juga MI, MTS, SMA tidak akan lepas dari mata pelajaran ini. Dan mata pelajaran ini kan menjadi mata pelajaran muatan wajib, tidak boleh tidak ada. Tidak boleh tidak ada ini berarti seluruh satuan pendidikan itu harus mengajarkan PAI pada peserta didiknya. Dan itu punya alokasi waktu. Ya, asalnya 2 jam ternyata berkembang menjadi 3 JP di satuan pendidikan yang ada di bawah sekolah ataupun Kemendikbud. Tapi kalau kita melihat di madrasah mulai MI, MTS, MA itu juga punya alokasi waktu yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Dan yang terakhir itu kan di KMA 183 2019 juga di KMA 184 2019. Bedanya kalau PAI di sekolah, satu mata pelajaran, satu nomenklatur mata pelajaran, itu isinya macam-macam. Artinya mata pelajaran PAI sekolah itu punya elemen. Elemen Al-Quran hadis, ada akidah, ada akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Itu menyebar mulai SD, SMP, SMA, dan seluruh komponen elemen ini tidak boleh tidak harus ada. Dan itu sudah ditentukan KD-KD-nya oleh pemerintah. Dan terakhir di kurikulum 13, kita bisa melihat, menelaah muatan ini yang ada di Permendikbud nomor 37 2018 sebagai perubahan dari Permendikbud 24 2016. Di situ memuat seluruh mata pelajaran yang diberlakukan di sekolah dan di PAI khususnya pasti mulai dari SD sampai SMA atau SMK tidak lepas dari 5 komponen ini. Tapi tadi agak lihat berbeda di madrasah. Jadi madrasah itu kan di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian Agama itu kan lembaga pemerintah yang mengurus urusan keagamaan. Karena pendidikan agama Islam itu kontennya adalah agama, maka di madrasah itu ada peluasan. Jadi bukan satu mata pelajaran dengan isi yang macam-macam, tetapi isi itu dikembangkan menjadi mata pelajaran. Misalkan kita mengenal di MI, MTS, MA ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada fikih, dan SKI. Semuanya punya alokasi takaran waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Misalkan saja akidah akhlak di MTS itu 2 JP. MTS itu kan satu prosesnya 1 JP 40 menit. Berarti 1 minggu di kelas tertentu 2 JP ini untuk mata pelajaran akidah akhlak itu 80 menit. Baik, nah sebagai pengkaji, pemerhati, ataupun orang yang mau memperhatikan secara mendalam tentang pengembangan kurikulum PAI, kira-kira apa saja konten-konten yang harus kita pahami, konten-konten yang harus kita pelajari, merujuk pada referensi yang mutakhir, merujuk pada referensi yang mu'tamad, terpercaya. Kira-kira ada 14 nih komponen-komponen bahan kajian ataupun deskripsi mata kajian yang harus kita pahami. Pertama terkait definisi dan ruang lingkup kajian pengembangan PAI. Nah, ini kan definisi ruang lingkup juga memiliki konten yang cukup banyak. Ruang lingkupnya itu kan tidak hanya pada sisi psikopedagogi, tapi juga berhubungan dengan psikologis, berhubungan dengan demografi, berhubungan dengan kebijakan ataupun juridis legal, yang itu menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum yang ada di sekolah atau madrasah. Dan kita ingat bahwa kurikulum juga itu kan ada dalam fase runtut waktu tertentu, sehingga PAI itu bisa dilihat dari perspektif sejarah. Bagaimana PAI di kurikulum hari ini, di kurikulum Merdeka, sebelumnya di kurikulum 2013, sebelumnya di kurikulum KTSP 2006, sebelumnya di kurikulum KBK 2004. Sebelumnya juga kita mengenal ada suplemen 99, sebelumnya kita mengenal lagi ada kurikulum 94, sebelumnya ada mengenal lagi kurikulum 84.
Dan jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu juga ketika Indonesia merdeka, ketika ada Kementerian Pengajaran, itu juga kurikulum PAI tetap mewarnai di situ. Nah, terkait dengan model pengembangan kurikulum, ini juga banyak ragam peta konseptual ataupun bingkai konseptual, kerangka konseptual, model gitu ya. Model pasti ada komponen-komponen di situ. Nah, PAI juga sama, bagaimana mengembangkan model kurikulum, apakah model Hidayataba, apakah model SPSE, ataupun model-model yang lain, dan itu kentara sekali kita bisa melihat di beberapa referensi mengenai pengembangan kurikulum berbasis model. Lalu karena PAI itu sangat beda konstruksinya, kontennya dengan mata pelajaran lain, dan ini pasti beda, maka paradigma harus kita pahami. Sudut pandang PAI itu seperti apa? Apakah dia hanya mutlak pengetahuan tanpa ada sisi moral, etik, ataupun akhlak? Apakah dia tidak berhubungan dengan sisi kognitif? Tapi semuanya itu paradigma ini harus kita bangun, harus kita pahami bahwa PAI punya konstruksi yang berbeda dengan mata pelajaran lain, keilmuannya pun berbeda karena dia berhubungan ilmu keislaman. Nah, hadirin sekalian, di dalam konteks pemerintah di kebijakan implementasi kurikulum, misalkan kita fokuskan saja di 2013, walaupun hari ini sudah berkembang kurikulum merdeka, kita harus paham juga gitu bagaimanakah SKL, standar kompetensi lulusan. Setiap jenjang dia punya SKL. Apapun mata pelajarannya, apapun jenjang kelasnya, SKL sama. Itu kan menjadi gambaran pernyataan kira-kira peserta didik kalau lulus dari SMP itu dia bisa apa, lalu kompetensi yang dimilikinya. Standar isi, ini standar bahan. Di mata pelajaran IPA itu standarnya apa saja. Di PAI standar isinya apa saja. Apakah sama SD, SMP, SMA standarnya? Apakah perbedaan apa yang muncul di isi ataupun bahan materi yang ada di SD, SMP, SMA? Standar isi ini kan sangat berhubungan dengan dua hal. Pertama, kedalaman, bagaimanakah nanti arah kompetensinya itu, apakah yang mendasar atau yang low, apakah yang middle ataupun yang high. Jadi arah-arah tentang kedalaman ini sangat tergantung sekali dengan cara berpikir yang dikembangkan. Juga berhubungan dengan keluasan. Di materi ini keluasannya di mana? Itu juga dihubungkan dengan SKL. Apakah hanya lingkup pribadi, lingkup keluarga, lingkup masyarakat sekitar, lingkup regional, atau lingkup internasional? Nah, bagaimanakah merancang, bagaimana melaksanakan, bagaimana mengimplementasikan model, bagaimanakah merancang RPP, silabus, juga seluruh desain pembelajaran, bagaimanakah guru mampu untuk mengembangkan kompetensi pedagogiknya dalam kerangka cara membelajarkan, itu diatur dan standar proses. Dan tidak hanya itu, takaran waktunya untuk SD berapa, SMP berapa, SMA berapa yang kita kenal dengan JP, jam pelajaran. Dan setiap proses itu pasti ada pengukuran. Penilaian ini juga harus kita pelajari. Setiap penilaian punya ranah, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan setiap ranah ini punya teknis tertentu. Misalkan saja di sikap itu bisa kita gunakan teknik observasi dengan jurnal. Ada lagi penilaian diri sendiri, ada lagi penilaian teman sejawat. Kalau di pengetahuan ada teknis yang cukup populer, misalkan saja ada tes tertulis, ada tes lisan, juga penugasan. Dan di keterampilan kita mengenal ada unjuk kerja, ada produk, ada proyek, portofolio. Nah, kalau ingin paham sebagai mahasiswa atau tanda petik pemula ataupun bagaimanakah kondisi empirik pengembangan kurikulum yang ada di sekolah madrasah, kita juga bisa melakukan mini riset ataupun observasi lapangan dan mencatatnya menjadi deskripsi. Itu bisa kita mendokumentasikan kurikulum yang ada di TK, RA, lalu SDMI, SMP.
juga SMA, MA. Nah, kita mengenalkan di situ ada namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Di situ juga kita akan melihat tidak hanya pada sisi filosofisnya, sisi yuridis, lalu sisi sosiologis, demografi, tapi kita akan melihat juga bagaimana visi misi sekolah madrasah itu menjadi tujuan dan itu sangat berhubungan sekali dengan bagaimanakah struktur dan muatan kurikulum yang dikembangkan di situ, bagaimana pengembangan diri, bagaimana ekstrakurikulernya, juga bagaimanakah proses penentuan kriteria ketuntasan minimum pelajaran. Dan ini konsep KKM ini kan sangat berhubungan kriteria ketuntasan minimum dengan standar penilaian. Jadi dianggap tuntas itu kalau skornya berapa. Itu kan ditentukan oleh sekolah merujuk pada standar penilaian. Dan tidak hanya itu, di kurikulum 2013 kita dikenal di buku satunya itu adalah kurikulum operasionalnya atau KTSP. Di buku 2 kita mengenal silabus, buku 3 RPP. Ini juga kita harus bisa jama secara empirik, nyataan di lapangan, bagaimana sekolah madrasah mengembangkan kurikulum itu. Khususnya di PAI, silabus PAI, lalu ada PPAI. Dan hadirin sekalian yang agak kekinian dan belum semua sekolah itu menerapkan juga madrasah terkait dengan kurikulum merdeka. Kurikulum mereka ini kan agak beda konstruksinya dengan kurikulum sebelumnya, sehingga perlu pemahaman. Nah, hadirin sekalian, yang belasan bahan kajian ini itu menjadi pengarah kita untuk memahami kurikulum pada sisi teoritis maupun sisi praktisnya ataupun implementasi di lapangan. Sehingga dua sisi ini antara pengembangan teoritik lalu kita hubungkan dengan kenyataan di lapangan ini menjadi pelengkap dalam pengetahuan untuk memahami pengembangan kurikulum yang real yang ada di sekolah atau madrasah. Kira-kira itu perkembangan kurikulum dalam konteks teoritis maupun praktis sebagai pengantar. Kita harus paham tentang definisi, kita paham bagaimana sejarahnya, bagaimana modelnya, bagaimana paradigmanya, juga beberapa implementasi praktis yang ada di sekolah madrasah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat untuk pengembangan pendidikan Indonesia kita.